Halo teman-teman penyadap aren, pada pertemuan kita kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian semua kumpulan daun pemeraman yang bagus, yang sangat bagus untuk membuat tetesan nira permanen ya, seperti itu. Baik, sebelumnya itu teman-teman dukung fanpage ini dengan menekan tombol sukai halaman dan tombol ikuti. Terus bagi pengguna YouTube tekan tombol subscribe, like dan komen ya. Baik, setelah itu kita langsung melihat daun apa saja yang bagus untuk dilakukan pemeraman. Oke, saksikan bersama. Daun yang pertama yang sering saya gunakan untuk melakukan pemeraman adalah daun yang seperti ini teman-teman ya. Daun yang apabila cuaca terlalu panas ya, saya menggunakan daun ini karena daun ini cukup tebal dan memiliki hawa yang sejuk bagi manggar sehingga tidak menimbulkan banyak busa. Karena kalau cuaca terlalu panas itu nira aren banyak mengandung busa ya. Seperti itu teman-teman ya. Begini, saya tidak tahu namanya daun apa namanya ya, tapi sejenis daun keladi. Kemudian daun yang kedua yang sering saya gunakan melakukan pemeraman adalah daun coklat yang masih muda, yang lebar-lebar ya daripada ini yang masih warna merah-merah. Itu daun coklat yang muda itu saya gunakan melakukan pemeraman saat manggar aren kita itu kelihatan sulit untuk menetes ya, karena keistimewaan daun coklat yang muda itu yang masih merah-merah itu memiliki daya isap yang luar biasa ya, sehingga dapat menarik air nira dari dalam manggar ya. Itu kelebihannya daun coklat yang muda. Jadi setiap daun ada waktu-waktunya tertentu untuk kita lakukan pemeraman ya, untuk daun coklat seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke daun yang berikutnya. Untuk daun yang berikutnya adalah daun sirih hutan. Daun sirih hutan sering saya gunakan untuk melakukan pemeraman atau melakukan pembungkusan pada manggar apabila manggar aren saya mengalami penyakit seperti lebam hitam berwarna kemerah-merahan dan kecoklatan di tengah mata manggar. Karena penyakit itu seringkali muncul pada manggar ya. Nah, ini adalah obat daun pemeraman yang sering saya gunakan. Namun kalau lebam itu terjadi apabila ketuaan dipotong, maka sulit untuk disembuhkan dengan daun ini ya. Hanya sembuh apabila lebam itu terjadi karena memang penyakit, bukan karena penyakit ketuaan baru dipotong ya. Seperti itu caranya, hanya kita membungkus pakai daun ini sampai penyakitnya sembuh ya. Dan apabila terdapat penyakit seperti itu, maka kita harus mengiris banyak-banyak untuk mengejar atau menghilangkan penyakit tersebut ya, seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke daun yang berikutnya. Dan daun berikutnya adalah daun yang seperti ini teman-teman ya. Saya tidak tahu daun apa namanya. Ini memiliki tekstur yang lembut ya. Teksturnya lembut apabila dipegang. Ini sangat bagus untuk memancing keluarnya busa pada manggar yang baru pertama kali dipotong. Apabila ada manggar sulit untuk muncul busanya, sulit menetes, ini juga sering saya gunakan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini mudah untuk memancing busa, tapi gunakan yang agak mudah teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini saya tidak tahu daun apa namanya. Sekarang kita menuju ke daun yang berikutnya. Daun yang berikutnya adalah daun ini teman-teman ya, daun cabutan atau daun pohon aren yang masih kecil, yang masih baru dibibit ya, masih memiliki beberapa lembar daun yang belum robek-robek ya, masih lebar seperti ini pucuknya. Ini digunakan ketika manggar kita itu mati tetes ya, dilakukan pembungkusan dengan daun ini. Apabila mati tetes artinya kalau habis diiris itu tetesannya deras, setelah mengiris lagi di waktu sore langsung kering ya. Ini digunakan untuk membungkus dengan cara kita mencabut ya, seperti ini, dicabut ya, jangan diiris tapi dicabut
seperti ini, pucuk daripada bibit pohon areng ya, begitu. Sekarang kita menuju ke daun yang berikutnya. Berikutnya adalah daun yang seperti ini teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Jawa dinamakan daun gadung untuk bahasa Jawa dan bahasa Bali. Ini dilakukan pembungkusan, ini memiliki bulu-bulu yang halus ya. Ini bagus untuk menciptakan, memancing keluarnya busa pada nira aren yang sulit permanen. Untuk bahasa di bagian Sulawesi Tengah itu namanya daun ondo. Untuk bahasa Bugis dinamakan daun siapa ya. Seperti itu. Untuk bahasa lainnya saya kurang tahu, hanya itu yang saya tahu bahasanya. Baik ya teman-teman, sekarang kita lanjut ke daun yang berikutnya. Selanjutnya saya juga sering menggunakan daun seperti ini teman-teman ya. Saya juga tidak tahu namanya daun apa. Yang jelas ini sangat juga bagus untuk memancing keluarnya air nira apabila sulit permanen ya. Seperti itu teman-teman. Saya tidak tahu namanya, yang jelasnya saya sudah memberikan kepada teman-teman ya. Bisa melihatnya dengan baik. Seperti itu. Baik, kita menuju ke daun yang berikut. Yang berikutnya adalah daun yang seperti ini teman-teman ya. Ini daun sejenis daun keladi juga dan mudah hancur. Ini juga sangat bagus untuk memancing naiknya busa pada manggar yang sulit permanen ya. Seperti itu. Ini juga bisa digunakan untuk melakukan pemeraman. Dibuat pembungkus yang tebal-tebal ya, dan diiris tipis-tipis. Seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke daun yang berikutnya. Daun yang berikutnya adalah daun yang seperti ini teman-teman ya. Kalau dalam bahasa saya ini namanya daun salo ya. Saya tidak tahu bahasanya, untuk bahasa Indonesia kurang tahu, yang jelas daunnya seperti ini. Ini juga sangat bagus untuk memancing keluarnya air nira aren ya. Dibuat tebal-tebal. Sekarang kita menuju ke daun yang kemudian. Daun yang selanjutnya adalah daun ini. Kalau namanya di sini adalah daun jati putih ya, jati putih. Dan ini daunnya juga memiliki tekstur yang lembut dan sangat juga bagus untuk memancing keluarnya air nira pada manggar yang sulit permanen ya, seperti itu. Dan daun ini paling sering saya gunakan untuk melakukan pemeraman pada manggar kolang kaling ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita menuju daun yang terakhir yang paling mujarab daripada daun yang lainnya. Oke, saksikan.